Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kita kembali lagi di channel Ahmad Setiadi, yang mana kita dalam video ini kali ini akan membahas tentang fi'il. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang isim beserta tanda-tandanya, yang mana isim itu adalah kata benda kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang kita saatnya membahas tentang fi'il. Apa tuh fi'il? Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja ya. Jadi fi'il itu terbagi atas 3. Yang pertama ada fi'il madhi. Yang kedua ada fi'il mudhari'. Baru yang ketiga ada fi'il amr. Nah, fi'il madhi itu adalah kata kerja waktu lampau, yang mana contohnya nasara, telah menolong. Nah, dia kata kerjanya sudah terjadi gitu, telah menolong, waktu lampau. Nasara, telah menolong. Kemudian kataba, telah menulis. Kemudian fi'il mudhari' itu adalah kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya yansuru, yaitu menolong atau akan menolong. Kemudian yaktubu, yaitu menulis atau akan menulis. Jadi kata kerja di sini fi'il mudhari' ini yansuru atau yaktubu ini, menolongnya itu bisa waktu sekarang atau sedang menulis, bisa juga atau akan datang, itu akan menulis itu ya maknanya. Begitu juga yaktubu, bisa juga maknanya sekarang, yaitu sedang menulis, atau akan datang, akan menulis gitu ya. Kemudian fi'il amr itu apa? Adalah kata kerja perintah, berupa perintah. Contohnya unsur, tolonglah, artinya uktub, artinya tulislah, seperti itu. Jadi fi'il madhi itu kata kerja waktu lampau, fi'il mudhari' itu kata kerja waktu sekarang atau akan datang, dan fi'il amr itu kata kerja perintah. Nah, ini kan contoh-contohnya kecil nih ya, mungkin kurang jelas, jadi kita perjelas lagi insyaallah nih ya. Nah, ini lebih besar. Nasara dia sebagai fi'il madhi yang bermakna telah menolong. Kemudian yansuru sebagai fi'il mudhari', sehingga dia memiliki makna bisa sedang menolong atau akan menolong. Kemudian unsur bermakna unsur dia adalah fi'il amr yang bermakna dia tolonglah, perintah gitu ya, berupa perintah, memerintahkan, tolonglah. Kemudian kataba yaktubu dan uktub. Kataba ini sebagai fi'il madhi maknanya telah menulis, jadi telah menulis. Kemudian yaktubu dia sebagai fi'il mudhari'. Nah, cara mudah untuk membedakan yang mana fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' ya, cara agar tahu ya bagaimana kita mudah untuk mengetahui yang mana fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' biasanya diawali dengan 4 huruf. Kalau 4 huruf yaitu huruf pertama alif atau hamzah ya, baru huruf yang kedua nun, baru huruf yang ketiga ta, nah huruf ketiga ya. Jadi apabila suatu kalimat yang berupa fi'il itu didahului oleh salah satu dari 4 huruf yang tadi kita sebutkan, maka kemungkinan dia adalah fi'il mudhari' ya. Jadi itu cara termudah untuk mengetahui yang mana itu fi'il mudhari'. Kemudian cara yang selanjutnya agar kita tahu apakah dia fi'il madhi atau apakah dia fi'il mudhari' ataukah apakah dia fi'il amr,
yaitu dengan menghafal wazan-wazan timbangan atau timbangan dari fi'al, ya, wazan-wazan dari fi'al, ya, wazan-wazan dari fi'al. Cara mudah untuk mengetahui ya dengan menghafal wazan-wazan dalam ilmu sharaf, ya. Jadi itu wazan-wazan itu kalau ingin memperdalamnya mengenai bentuk-bentuknya, perubahan bentuk-bentuk dari fi'al madhi berubah menjadi fi'al mudhari dan berikutnya dan seterusnya, yaitu dengan mempelajari ilmu sharaf, ya. Disitulah dia. Jadi ilmu sharaf itu juga penting. Kemudian uktub dia sebagai fi'il amr. Fi'il amr yaitu bermakna tulislah, itu memerintahkan, tulislah. Nah, sekarang kita sudah tahu bagian fi'il, sekarang saatnya kita mengetahui ciri-ciri fi'il agar kita mudah mengetahui ketika kita membaca kitab kuning atau Arab gundul, kita mengetahui yang mana fi'il, isim atau huruf, ya. Isim kita sudah berikan tanda-tandanya di video-video sebelumnya. Nah, sekarang saatnya kita membahas mengenai ciri-ciri fi'il atau tanda-tanda fi'il. Pertama, yaitu fi'il itu dapat didahului oleh qad. Nah, kemudian lafaz qad ini dapat masuk pada dua fi'il. Fi'il apa sajakah itu? Yaitu fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari'. Yang kedua fi'il mudhari'. Nah, apabila qad masuk ke fi'il madhi, dia akan memiliki makna yang berbeda dengan qad yang dimasuki fi'il mudhari'. Bagaimana itu? Kita bahas yang pertama, yaitu qad bertemu dengan fi'il madhi. Dia bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama taukid. Makna yang pertama, dia bisa memiliki makna taukid, yaitu berfungsi menguatkan arti fi'il madhi yang dimasuki. Menguatkan, atau dapat kita artikan qad itu dalam bahasa Indonesia apabila dia bertemu dengan fi'il madhi, yaitu bermakna sungguh atau sesungguhnya. Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Yang mana itu artinya, kita lihat setelah qad ini apa? Ada aflaha. Aflaha itu isim fi'il atau huruf. Nah, dia adalah fi'il karena ditandai ada huruf qad sebelumnya. Kemudian setelah aflaha ada al-mu'minuna. Nah, itu apa? Kan sudah kita bahas, dia itu isim atau fi'il atau huruf. Nah, al-mu'minuna adalah isim, tandanya adalah memiliki alif lam. Nah, sekarang kita bahas qad di sini, ya. Qad di sini karena berjumpa dengan fi'il madhi yaitu aflaha. Karena si qad ini berjumpa dengan fi'il madhi yaitu aflaha, maka dia berfungsi menguatkan fi'il madhi aflaha itu, bermakna sesungguhnya. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang mukmin, atau sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian makna yang kedua apabila qad bertemu fi'il madhi yaitu takrib, ya. Bermakna takrib. Yaitu berfungsi menunjukkan masa terjadinya sesuatu itu sudah dekat atau telah dekat, ya, waktu pelaksanaannya. Contoh, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ini kan sudah sering kita dengar, ya. Yaitu qad di sini bertemu dengan qamat. Yang mana qamat itu adalah fi'il madhi. Nah, karena si qad di sini bertemu fi'il madhi yang bisa memiliki makna dua, yaitu pertama taukid, yang kedua takrib. Di sini qad bermakna takrib, yaitu telah dekat
atau sudah dekat. Kalau kita artikan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah artinya adalah telah dekat waktu pelaksanaan sholat, ya, atau sudah dekat waktu pelaksanaan sholat. Kemudian apabila qad bertemu dengan fi'il mudhari', itu menghasilkan satu makna saja, yaitu taklil. Apa itu taklil? Yaitu adalah berfungsi menunjukkan arti jarang atau terkadang atau kadang-kadang. Contohnya qad yadribu. Nah, setelah kata qad itu adalah yadribu, yang mana ini adalah fi'il mudhari'. Kita mengetahui yadribu ini adalah fi'il mudhari', yaitu dia memiliki harful mudhara'ah, yaitu ya, di depannya ada huruf ya. Yang mana harful mudhara'ah itu ada 4. Yang tadi sudah kita sebutkan, kita ulangi lagi. Ada 4 harful mudhara'ah ada 4 harful mudhara'ah, yaitu ada alif atau hamzah atau nun, atau ada alif atau hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ya. Atau bisa kita singkat dengan Anita. Bisa kita hafal dengan Anita. Jadi Anita itu ada alif atau hamzah, nun, ada ya dan ta. Anita, ya. Cara mudah menghafalnya. Jadi qad yadribu ini, karena qad ini berjumpa dengan fi'il mudhari', maka maknanya adalah terkadang atau kadang-kadang, yaitu terkadang dia memukul. Terkadang dia memukul. Artinya qad yadribu artinya adalah qad yadribu artinya adalah terkadang dia memukul atau kadang-kadang dia memukul, gitu ya, seperti itu, ya. Jadi itulah perbedaan qad apabila bertemu dengan fi'il madhi ataupun bertemu dengan fi'il mudhari', memiliki makna yang berbeda. Maka tentu sangat penting sekali kalau kita ingin apabila kita ingin bisa dapat membaca kitab kuning atau Arab gundul, sangat penting sekali kita mengetahui yang mana fi'il madhi, yang mana fi'il mudhari', yang mana fi'il amr, agar lebih mudah ya dalam memahami setiap kalimah dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bis-shawab. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ciri-ciri fi'il. Insyaallah kita akan lanjutkan di video yang akan datang. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, dan komen. Dan silahkan jika berkenan silahkan follow Instagram saya @dewizahras. Mana tahu ada yang ingin memberikan kritik dan saran kepada saya, langsung dapat menghubungi saya langsung di Instagram saya, yaitu @dewizahras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.